Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adikku yang sangat saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Materi berikutnya itu adalah materi tentang Naqsabandiyah. Sebetulnya Naqsabandiyah itu salah satu tarekat yang menyebar di daerah Bukhara, terus daerah Asia itu. Tarekat ini didirikan oleh kiai namanya Kiai Muhammad Bahauddin Al-Waisi Al-Bukhari. Nah, tapi kenapa kok terkenal dengan tarekat Naqsabandi? Sebetulnya beliau itu adalah salah satu kiai kalau melukiskan kehidupan akhirat itu dengan indah, sehingga murid-muridnya itu banyak yang tertarik. Nah, karena caranya melukiskan dengan indah, lalu dia namakan tarekatnya itu namanya Naqsabandi. Naqsabandi itu artinya indah. Jadi lukisannya itu indah, gambarannya akhirat itu sangat indah. Nah, adik-adikku yang sangat saya hormati, sebetulnya dia itu adalah keturunannya para wali ketika sahabat. Yang wali itu tidak ketemu sama sekali sama Rasulullah, tapi secara batiniah beliau Rasulullah dan Uwais Al-Qarni itu adalah ketemu. Itu Uwais Al-Qarni. Jadi keturunannya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah salah satu wali pada masa sahabat itu. Rasulullah itu gak pernah ketemu tapi sama kenal. Nah, beliau sebetulnya namanya Muhammad Bahauddin Al-Waisi Al-Bukhari. Nah, Al-Bukhari itu jadi nisbat kepada di mana dia hidup. Dilahirkan di Al-Bukhara dan meninggal di Al-Bukhara. Makanya dia panggil Al-Bukhari. Seperti saya itu dari Lumajang. Nanti kalau saya sudah mati kok punya tarekat namanya, tarekatnya Suis Al-Lumajangi. Lumajani. Di Lumajang. Bukhari itu desanya Bukhara. Adik-adikku yang sangat saya hormati, kita tidak banyak bicara dengan perihal dirinya. Tapi gurunya dia itu Muhammad Baha Al-Samasi. Jadi Muhammad Baha, jadi punya guru. Gak ada tarekat itu tidak punya guru. Apa saja mesti punya guru. Kalau tidak punya guru, berarti itu tersesat. Adik-adikku yang sangat saya hormati. Nah, tarekat itu sebetulnya aksentuasinya itu ada di dalam zikir. Nah, zikir itu ada dasarnya. Apa dasarnya zikir itu? Kalau tarekat An-Naqsabandi itu ada 11. 11 itu 8 dari gurunya, yang 3 itu dari Naqsabandi itu sendiri. Apa dasarnya yang 8 itu? Sadar di waktu jadi kita ada sadar. Kapan waktunya sadar itu? Di waktu bernafas. Nah, ini harus sadar bahwa bernafas ini adalah murni pemberian Tuhan.
Jadi dengan kita sadar bahwasanya bernapas, ketika bernapas itu bahwa bernafas itu adalah anugerah dari Allah, kita otomatis batin ini mensucikan diri. Yang kedua, menjaga langkah. Jadi kita itu selalu evaluasi, kita itu sudah melangkah kemana. Menjaga langkah. Kita telah melakukan apa, kita mau kemana. Nah, salah satunya itu begini, jalan yang tak pernah dilakukan, dilewati oleh orang secara secara harfiah, zikir secara zahir, itu tidak boleh kita lalui, tidak boleh. Ada banyak secara harfiah itu. Ada kemungkinan anaknya jin lagi main. Nah, kalau kita mengganggu anaknya jin, kita mesti diperlakukan tidak baik oleh jin kepada kita. Nah, nomor dua, ya tidak sopan, bukan jalan kok dilalui. Ahli tarekat itu sopan-sopan, bersih-bersih menuju Tuhan itu. Yang ketiga, melakukan perjalanan di tanah kelahirannya. Jadi di tanah kelahirannya di mana dia lahir? Berjalan. Untuk apa berjalan itu? Untuk mencari mursyid. Nah, penting mencari mursyid kan. Kan di dalam Al-Qur'an, may yahdillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu illa waliyyun. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk, ya sudah dapat petunjuk dari Allah. Siapa yang belum tahu bahwa dirinya dapat petunjuk, maka dia harus mencari mursyid. Dan Nabi Muhammad saja tidak tahu, falan tajidalahu illa waliyyun mursyid. Jadi Nabi Muhammad aja tidak tahu siapa mursyidnya si A, siapa mursyidnya B. Yang tahu hanya Allah. Makanya menurut ahli tarekat, kita itu kesasar semua sebelum mempunyai mursyid. Seperti para dosen, para mahasiswa, para macam-macam dianggap kesasar semua sebelum dia menemukan mursyid. Yang keempat itu menyepi di kala rame. Bagaimana al-khalwat? Al-khalwat itu menyepi, menyendiri. Bagaimana menyendiri yang bagus itu menurut Al-Ghazali gimana? Jadi kita ketika keramaian, kita masih bisa menjaga menyepi, masih bisa berhubungan dengan Tuhan dengan baik. Jadi itu dasar-dasarnya. Yang kelima, zikir. Jadi zikir itu, nafas kita itu gak pernah berhenti berzikir. Berzikir itu ingat Allah. Jadi setiap detik di dalam diri kita itu selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Berzikir itu banyak. Ada berzikir kepada Ismul Dzat, zikir kepada Allah. Namanya Allah itu, nama Dzatnya itu. Allah itu punya 99 nama. 99 nama itu dibagi 3 oleh para kiai, para ulama. 1 itu nama Dzat, 2 itu nama Jalal, 3 itu nama Jamil, cantik. Allah itu nama Dzatnya itu menurut para ahli tarekat itu, ulama itu, tidak boleh walaupun saya dan sampean cinta kepada Allah, lalu di satu sisi itu sampean itu punya kesenangan, senang kepada burung atau senang kepada kucing atau senang kepada apa saja, lalu yang sampean senangi, yang kita senangi itu dikasih nama Tuhan, umpama burung, dikasih nama Allah supaya sampean itu zikir selalu. Kalau ingat burungnya, Allah, Allah, enggak boleh, haram. Terus yang kedua, nama Jalal.
Nama Jalal itu nama Tuhan yang merubah dari yang jelek menjadi baik, dari bodoh menjadi pintar. Allah tidak pernah merubah dari yang baik menjadi jelek. Kalau yang baik menjadi jelek itu yang merubah itu dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan. Ya Allah hanya merubah dari yang jelek menjadi baik, dari yang miskin menjadi kaya. Namanya Jalal, seperti Jabbar. Jadi Jadab itu nama Tuhan yang Jalal. Yang ketiga itu Jamil, nama Tuhan yang Jamil. Nah, nama Tuhan yang Jamil itu adalah nama Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi makanya alam semesta ini tidak ada yang tidak cantik. Mesti cantik, mesti cakep. Makanya kalau kita jalan-jalan itu tanazzuh niatnya. Orang ahli tarekat tanazzuh, membersihkan diri. Itu karena melihat ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan itu maha besar. Kita itu kecil. Sehingga kita itu hati kita bisa bisa bersih. Yang keenam, kembali memperbaharui. Maksudnya kembali. Kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita harus kembali. Kembali apa itu? Memperbaiki hidup, evaluasi, lalu kembali. Hari itu kayak begini-begini. Nah, sekarang harus lebih baik daripada hari itu. Jadi terus evaluasi terus. Jadi introspeksi lah bahasa sekarang itu. Dasar yang ketujuh itu waspada. Waspada itu menjaga pemikiran kita. Jadi sampai jangan kita itu berpikir yang enggak. Harus berpikir yang iya, berpikir yang positif, berpikir yang semangat, berpikir menuju Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi waspada itu menjaga pemikiran kita. Jangan sampai kita itu ria. Jangan sampai kita itu berpikir melakukan pencurian. Wah, macam-macam yang jelek-jelek itu tidak boleh. Nah, kalau waspada itu apa lalu? Kita harus berpikir semangat menuju Tuhan. Yang kedelapan dasarnya mengingat kembali. Dan siapa yang diingat kembali? Ya Allah itu. Jadi ketika kita mengingat kembali, kita melihat apa saja itu kembali kepada Allah. Melihat apa saja kita bisa kembali kepada Allah. Loh, bagaimana caranya kembali kepada Allah? Ini kan 11 dasarnya. Yang 8 dari gurunya, yang 3 ini. Memeriksa penggunaan waktu. Jadi kembali. Waktu kita itu digunakan untuk apa saja? Waktu kita digunakan untuk main sekak, atau untuk ngerasani orang, atau untuk diskusi. Jadi waktu itu. Nah, dulu itu saya punya teman. Namanya itu Jamaluddin Arsyad. Yang satunya itu Pak Hasan Mukmin. Pak Hasan Mukmin itu putra Kiai Ngeruki. Putra Kiai Ngeruki yang Mbak Asir itu, Pak Asir. Ngeruki itu kiainya ada 3. Kiai yang menjaga pondok, kiai yang tingkat nasional, kiai yang tingkat internasional. Nah, Pak Hasan Mukmin itu putra Kiai Amir yang kiai yang menjaga pondok. Kita sepakat bertiga itu. Kita kalau ketemu ngomong keluarga, ngomong apa saja itu yang tidak berguna dalam tanda petik hanya 10 menit. Yang lain itu kita ngomong diskusi tentang ilmu, atau diskusi tentang perjuangan, atau diskusi tentang bagaimana langkah ke depan. Nah, kita sepakati itu. Lalu kita bertemu itu seperti itu. Jadi bentuknya apa saja nggak ada masalah. Yang paling penting itu penggunaan waktu itu harus kita jaga. Yang kedua itu apa? Memeriksa hitungan zikir. Jadi hitungan zikir itu banyak menjaga. Seperti zikir tentang Ismul Dzat. La itu ke atas sampai ubun. Ilah sampai sini.
illallah sampai sini. Berarti gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nasabah dia. Jadi wiritan nggak ngawur-ngawur. Nggak, la ilaha illallah nggak gitu. Nah, sampai ke umbun-umbun ilaha illallah. Jadi kenapa kok di kiri, di jantung kiri? Karena malaikat itu yang jelek-jelek itu dicatat di kiri, yang baik-baik dicatat di kanan. Ketika kita zikir begini, la ilaha illallah. Jadi catatannya itu jatuh. Catatannya jatuh. Karena jatuh bolak-balik dari tangannya malaikat, lalu matur kepada Allah. Lalu matur kepada Allah, sudah buang aja mesisan. Jadi orang tarekat itu selalu membersihkan diri di dalam berperilaku. Jadi berzikirnya itu seperti itu. Terus karena itulah untuk berzikir itu ada haliyahnya sendiri, ada keadaannya sendiri. Tapi itu yang paling penting aksentuasinya itu ada di dalam hati. Yang ketiga itu menjaga hati tetap terkontrol. Jangan sampai kita hati itu mencintai selain cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hati kita selalu terkontrol. Karena arah tarekat itu adalah ghayatunya itu kepada Allah dan Rasulnya. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat. Nah, kita namanya tarekat itu tidak lepas dari macam-macam zikir. Itu secara umum seperti itu dasarnya. Di macam-macam zikir itu ada zikir yang dasar itu Allah. Nah, Allah itu seperti itu. Kalau la ilaha illallah seperti itu. Nah, yang kedua itu yang tampak-tampak itu adalah zikir latifah. Nah, ini zikir latifah itu sebetulnya ada 7. Satu itu zikir latifah itu untuk mata. Jadi mata kita selalu berzikir. Tidak melihat yang jelek-jelek, melihat yang bagus-bagus. Sehingga membangkitkan kecintaannya kepada masa depan dan perjuangan, dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu telinga kita zikir latifah. Jangan sampai mendengarkan sesuatu yang jelek-jelek. Mendengarkan lagunya Iwan Fals, Rhoma Irama, itu yang lama-lama. Yang baru-baru saya nggak ngerti penyanyinya itu. Nah, Nuril masih termasuk baru, Nuril. Noah. Terus yang ketiga itu lidah. Lidah kita itu jangan sampai ngomong yang jelek. Itu zikir latifah itu. Ya paling tidak itu ngomong sholawat gitu. Terus tangan. Tangan juga kita hati-hati. Misalnya ada hadis yang mengatakan itu, kok ada orang nanam tanaman bareng dengan tetangganya. Tanaman punyaan orang itu oleh saya dan sampean itu petik sehingga mati. Nah, punyaan tetangganya sampai berbuah. Nah, saya dan sampean itu punya dosa seperti tanaman tetangga yang berbuah terus-menerus itu. Jadi ada dosa jariah. Ada dosa jariah, maka harus dijaga tangannya. Nah, terus yang kelima badannya dijaga. Nah, setelah badannya dijaga, hatinya. Setelah hatinya dijaga, ruhnya. Jadi ini latifah. Nah, kalau Rasulullah itu kan berdoa. Salah satunya Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Jadi itu apa? Untuk menjaga. Nah, sebetulnya zikir itu minimal. Nah, nanti zikir latifah itu kepada masing-masing itu
sampai kepada ruh itu ada sampai kita itu, ruh itu kan ada dua, hati juga ada dua, hati yang materi dan hati yang imateri. Hati yang materi itu adalah tempat apa ya, menetralisir makanan-makanan. Jadi kita makan kok ada yang racunnya, itu dinetralkan oleh hati. Nah, hati yang imateri itu pusat ketenangan jiwa. Ini yang perlu dijaga. Yang kedua itu roh. Roh itu materi dan imateri. Roh yang materi itu apa? Roh yang materi itu adalah panca indera. Jadi indera rasa, indera telinga, pendengaran, macam-macam yang perlu dijaga itu tadi. Nah, roh yang imateri itu adalah pusat kekuatan jiwa. Kok jiwanya sampean itu tidak jelas, gamang, tahanus fi gharihi Rasulullah tirakat. Kalau hatinya itu gamang, apa tidak tenang, zikir, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi ahli tarekat itu, khususnya Naksabandiyah itu, zikir zahirnya itu menjaga sholat, menjaga sunnah Rasul itu semuanya, menjaga dari bid'ah riya, macam-macam itu. Jadi itu yang zahir-zahir. Kalau yang batinnya itu seperti tadi itu. Jadi seluruh tarekat itu, zikir itu ada dua. Nah, zikir yang zahir itu punya Naksabandiyah itu tadi, menjaga sholatnya, menjaga macam-macam lidahnya ini. Nah, zikir yang zahir itu seperti itu. Zikir yang batin itu ya seperti itu tadi, punya Naksabandiyah itu, supaya tidak terkesan dia, supaya sir di dalam dirinya. Jadi yang tahu itu adalah hanya dirinya. Maka zikir zahir dan zikir batin. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian itu gini loh, tasawuf dengan modern, dengan tasawuf kebiasaan pondok pesantren ini, tradisi pondok pesantren ini lebih baik, lebih parah tasawuf ini, tasawuf tradisi pondok pesantren, karena ini zikirnya ada yang 1000. Zikir di akal kita di ujung sini ini ada yang 1000. Makanya sebetulnya kalau kita memasukkan lafaz Allah saja, menurut ahli tasawuf dari nasiyahnya, dari sini. Nah, kalau olahragawan Indonesia kan dari hidung ya, kan gitu ya, lalu dikeluarkan oleh mulut. Nah, kalau enggak, dari nasiyah. Nah, ini ada yang zikir dari nasiyah aja 1000. Kemudian zikir di hati itu 1000, zikir di dada 1000. Wah, ini punya Naksabandiyah semua. Jadi kekurangannya sampean baca sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan 11 dasar itu sampai ingat semua. Itu penting. Dan ada 3 tugasnya ini. Merangkum, mengembalikan kepada classroom, terus absen ya. Jadi merangkum, mengembalikan kepada classroom, terus absen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa paham dan kalian juga bisa paham tarekat Naksabandiyah itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.